Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa psikologi dari Universitas Medan Area ingin menjelaskan gangguan makan atau eating disorder pada manusia. Sebelumnya saya akan mengenalkan rekan saya atau kelompok saya. Yang pertama moderator yaitu saya sendiri. Ada Kezia Septiana Panggabean, Melindawati, Seli Mulyasari. Baiklah, kami akan menjelaskan sedikit tentang eating disorder. Yang pertama akan dimulai oleh saya. Eating disorder itu atau gangguan makan adalah gangguan mental saat mengkonsumsi makanan. Penderita gangguan ini dapat mengkonsumsi terlalu sedikit atau terlalu banyak makanan dan terobsesi pada berat badan atau bentuk tubuhnya. Ada 3 tipe utama dari gangguan makan, yaitu anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan pica. Gangguan makan ini merupakan gangguan yang dimana gangguan makan ini adalah gangguan psikologis yang memiliki karakteristik terganggunya pola makan atau perilaku makan yang dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan dan kemampuan untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, serta cara yang maladaptif untuk mengontrol berat badan. Baiklah, dan selanjutnya itu ada anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ini memiliki arti tidak memiliki hasrat untuk makan. Yang sesungguhnya keliru, karena kehilangan nafsu makan di antara penderita anoreksia nervosa jarang terjadi. Namun demikian, penderita ini mungkin menolak makan lebih dari yang dibutuhkan untuk mempertahankan berat badan minimal atau sesuai tinggi badan dan usia mereka. Dan ini sering terjadi, mereka melaporkan diri hingga mencapai suatu titik yang membahayakan. Terus apa aja tuh gejala anoreksia nervosa? Gejala anoreksia nervosa itu atau pengidap anoreksia nervosa umumnya terlihat sangat kurus dan tidak mau makan. Tetapi hal itu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi atau patokan utama bahwasanya seseorang itu mengidap anoreksia. Berikut ini ada gejala dari orang-orang yang mengalami anoreksia nervosa. Yang pertama itu penurunan berat badan yang signifikan dan tampak sangat kurus. Terus yang kedua, sering merasa gelisah. Yang ketiga itu nafasnya pendek-pendek. Terus khawatir berlebihan terhadap asupan kalori. Perilakunya kepada sosial itu dia makan terus menerus. Assalamualaikum, saya Melindawati Perbina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe anoreksia, kemudian karakteristik anoreksia, dan sedikit menjelaskan mengenai bulimia. Nah, yang pertama itu ada tipe anoreksia. Nah, tipe anoreksia ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tipe makan berlebihan, yang kedua itu tipe menahan makanan. Nah, tipe yang pertama ini ditandai dengan episode yang sering dari makan berlebihan dan kemudian memuntahkannya. Tipe yang kedua itu penurunan berat badan yang dicapai dengan sangat membatasi asupan makan, misalnya melakukan diet atau puasa yang berlebihan. Nah, tipe yang pertama ini orang yang melakukan makan berlebihan, kemudian dia memuntahkan makanannya itu dengan cara menyolok mulutnya, kemudian memuntahkan makanannya. Yang kedua itu yaitu tipe yang membatasi asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Misalnya dia menghitung berapa kalori yang masuk ke dalam tubuhnya. Selanjutnya ada karakteristik diagnostik untuk anoreksia nervosa. Nah, yang pertama itu menolak untuk mempertahankan berat badannya. Yang kedua, ketakutan yang kuat terhadap penambahan berat badan. Yang ketiga, citra tubuh yang terdistori, di mana seseorang yang merasa tubuhnya itu gemuk untuk dipandang, padahal nyatanya itu tubuhnya itu kurus gitu. Selanjutnya ada dalam beberapa kasus di wanita sering mengalami terhambatnya menstruasi, misalnya dia tidak menstruasi selama 3 bulan. Nah, selanjutnya aku mau jelasin mengenai bulimia nervosa. Nah, bulimia nervosa ini yaitu suatu gangguan makan yang serius ditandai dengan
makan berlebihan diikuti dengan metode menghindari kenaikan berat badan. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan bulimia nervosa ini, dia makannya itu tidak terkontrol, tapi dia menghindari kenaikan berat badan. Dia tidak terima kalau badannya itu gemuk gitu. Nah, bulimia ini yaitu gangguan makan yang berpotensi mengancam nyawa. Orang dengan kondisi makanan ini tidak terkendali. Mereka kemudian mengambil langkah-langkah untuk menghindari kenaikan berat badan. Nah, paling umum orang-orang tersebut melakukan makan, setelah itu memuntahkan makanan. Kemudian orang tersebut juga melakukan olahraga atau puasa yang berlebihan sehingga mengancam nyawa mereka. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Prilly Septiana Kemudian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala bulimia, karakteristik diagnostik bulimia, dan yang terakhir ada penyebab bulimia. Pertama ada tanda dan gejala bulimia. Tanda dan gejala bulimia ini ada 8 poin. Yang pertama ada selalu memikirkan berat badan dan bentuk tubuh. Yang kedua, timbul ketakutan dan kecemasan akan kenaikan berat badan. Yang ketiga, ada beberapa kali makan dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Yang keempat, setelah makan memaksa diri untuk berolahraga atau memuntahkan makanan. Dan yang kelima, penggunaan suplemen untuk menurunkan berat badan secara berlebihan. Yang keenam, kebiasaan buang air besar berubah, contohnya 1 kali BAB dalam seminggu selama setidaknya 3 bulan. Nah, yang ketujuh, tubuh merasa kedinginan sepanjang hari tapi tangan berkeringat. Nah, yang kedelapan, kulit kering dan kuku mudah melepas. Nah, ada karakteristik diagnostik bulimia. Yang pertama yaitu episode berulang dari makan berlebihan, seperti memaksa makanan dalam jumlah yang sangat luar biasa selama periode 2 jam. Dan merasa kehilangan kontrol terhadap pemasukan makanan pada saat episode tersebut. Nah, yang kedua, perilaku tidak sesuai yang sering terjadi untuk menjaga agar berat badan tubuh tidak bertambah, seperti membangkitkan rasa ingin muntah, penyalahgunaan obat pencahar, diuretik dan enema dengan berpuasa atau latihan berlebih. Nah, yang ketiga, rata-rata minimal dalam seminggu terjadi 2 episode makan berlebihan dan perilaku kompensasi yang tidak sesuai untuk menghindari bertambahnya berat badan. Dan hal ini terjadi selama 3 bulan. Nah, yang terakhir, perhatian berlebihan yang terus-menerus pada bentuk dan berat badan. Nah, selanjutnya ada penyebab bulimia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bulimia. Yang pertama, faktor sosial kultural. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor keluarga. Dan yang keempat, faktor biologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Selina Sari akan menjelaskan tentang penanganan anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Orang-orang yang mengidap anoreksia dapat dirawat di rumah sakit, terutama ketika penurunan berat badan berlangsung secara parah atau berat badan mereka menurun drastis. Di rumah sakit, mereka biasanya ditempatkan dalam ruangan dengan pengawasan terus-menerus. Terapi perilaku juga biasanya digunakan dengan sasaran membuat penderita mematuhi aturan dari jadwal makan. Ada juga beberapa terapi yang digunakan pada penderita gangguan makan, yaitu yang pertama ada terapi psikodinamika, terapi keluarga, terapi kognitif behavioral terapi atau bisa disebut CBT. Dan yang keempat itu ada obat antidepresan. Tentang gejala pica yang sangat bervariasi dan berhubungan dengan jenis toksin atau agen infeksi tertelan. Gejala pada saluran gastrointestinal seperti sembilit, sakit perut kronis atau akut yang mungkin menyebar atau terfokus seperti mual dan muntah, distensi perut, dan kehilangan nafsu makan. Gejala-gejala pica berbeda-beda menurut benda yang dimakan. Kayak yang pertama itu pasir atau tanah terkait dengan nyeri lambung dan pendarahan sesekali. Mengunyah batu es bisa menyebabkan kemampuannya abnormal pada gigi. Dan ketiga itu memakan tanah liat bisa menyebabkan sembelit. Yang konstipasi. Dan yang keempat itu menelan benda-benda logam bisa menyebabkan perforasi usus. Dan yang kelima itu memakan benda-benda kotoran sering mengarah pada penyakit infeksi seperti toksokariasi atau toxoplasmosis dan trichuriasis.
Dan yang keenam itu memakan timah yang menyebabkan kerusakan ginjal dan keterbelakangan mental. 18 gejala pica. Penderita gangguan makan pica biasanya suka mengkonsumsi benda-benda seperti benda tajam, pati yang dimurnikan seperti dari jagung, korek api yang dibakar, debu, kotoran, muntahan, kentang mentah, tanah liat kayak kapur, dan kaca, batu, logam, lendir, es, memimpin, rambut, wool, dan serta benda lainnya seperti wool, terus urin, vampirins atau darah, dan kayu atau turunan seperti kertas. Nah, ini beberapa penderita gangguan pica. Terima kasih. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulan dari eating disorder ini adalah bahwasanya eating disorder atau gangguan makan adalah gangguan psikologis yang memiliki karakteristik terganggunya pola makan atau perilaku makan yang dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan dan kemampuan untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari serta cara yang maladaptif untuk mengontrol berat badannya. Mereka atau teman-teman yang di luar sana yang mengidap gangguan makan terobsesi dengan berat badan mereka dan bermaksud mencapai cita tubuh yang terlalu kurus. Ada juga yang memiliki siklus di mana mereka makan banyak dan kemudian berkeinginan untuk menghilangkan kelebihan makan mereka, antara lain dengan memuntahkannya. Kemudian ada juga yang memakan sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan makanan yang lazim dikonsumsi, seperti memakan tanah liat, kotoran, pasir, batu, kerikil, rambut, es, kukus, kertas, kapur, kayu, bahkan batu bata. Memakan makanan tersebut dikhawatirkan dapat menggantikan nutrisi-nutrisi dari makanan yang sesungguhnya, dan hal ini bisa menjadi sangat berbahaya. Terima kasih. Sekian dari penjelasan yang kami jelaskan tentang eating disorder. Mohon maaf kalau banyak salahnya dan harap dimaklumi. Baiklah, akan kami akhiri sampai di sini. Terima kasih.